Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang para tentara pasukan khusus yang tak sengaja terinfeksi oleh wabah virus zombie. Awalnya, para tentara itu berencana menangkap salah satu tahanan paling berbahaya yang baru saja kabur dari penjara. Tetapi tanpa disadari, mereka malah bertemu dengan para babi yang membawa wabah virus zombie, dan mereka pun berubah menjadi pasukan zombie yang jauh lebih kuat dari zombie biasa. Lalu, apakah wabah zombie ini akan membuat seluruh dunia dalam bahaya? Wes rosa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Suatu hari di perbatasan negara New Mexico, terlihat sebuah keluarga mencoba memasuki negara itu secara ilegal dengan bantuan dari seorang pria bertopi. Tetapi tanpa disadari, ternyata aksi mereka ketahuan oleh salah satu petugas patroli yang sedang berdiri di atas tebing. Dengan cepat, si petugas itu langsung turun dari atas tebing lalu ia menyerang si pria bertopi, dan tampaknya ia bukanlah seorang petugas patroli biasa, karena perilaku serta wajahnya sudah berubah menjadi sangat mengerikan layaknya zombie. Scene kemudian beralih ke masa lalu, tepatnya 2 hari sebelum kejadian, ketika seorang dokter bernama Dr. Augustus Snowman sedang melakukan sebuah eksperimen di dalam markas rahasia milik tentara New Mexico. Salah satu tentara bernama Murdoch menyuruh Dr. Agus untuk segera menyelesaikan penelitiannya, sehingga Dr. Agus pun langsung melakukan eksperimen pada seekor babi yang sudah ia siapkan sebelumnya. Sementara itu, di dalam sebuah penjara, terlihat salah satu tahanan bernama Alonso tiba-tiba mendapatkan sebuah kejutan dari para tahanan lain, berupa lagu serta kue ucapan selamat ulang tahun. Dan tak hanya itu, mereka juga mengucapkan salam perpisahan pada Alonso, karena sebentar lagi ia akan dipindahkan dari penjara itu ke penjara yang lain. Kemudian setelah Alonso mengucapkan terima kasih pada semua tahanan yang ada di sana, ia menyadari bahwa ada seorang petugas baru yang sedang bertugas, sehingga ia pun mencoba menemui orang itu sambil memberikan segelas minuman. Bahkan Alonso juga tahu bahwa petugas baru itu merupakan seorang mantan tentara. Di saat yang bersamaan, seorang reporter bernama Lilia mencoba melaporkan tentang pemindahan Alonso yang merupakan salah satu tahanan paling berbahaya di New Mexico, karena ternyata ia merupakan seorang bos dari organisasi perdagangan barang-barang ilegal. 4 tahun yang lalu, Alonso ditangkap saat ia sedang makan di sebuah restoran mewah, dan dikabarkan meski ia sudah ditangkap, ia masih bisa menjalankan bisnis ilegal miliknya dari dalam penjara, karena ia tak ingin kalah dengan kelompok rivalnya yang bernama The Apostles. Selain itu, Alonso memiliki seorang istri bernama Adriana yang kini sudah meninggal akibat terkena wabah misterius, dan ia juga memiliki seorang anak yang masih kecil, namun hingga kini tak ada yang tahu di mana keberadaan anak Alonso. Di sisi lain, ketika seorang kepala pasukan khusus bernama Basril sedang berada di toilet, ia sempat digoda oleh pacarnya yang juga merupakan seorang pasukan khusus bernama Cruz. Lalu setelahnya mereka pun kembali ke kelompok mereka karena sebentar lagi mereka akan melakukan pemindahan pada salah satu kriminal paling berbahaya di New Mexico yang tak lain adalah Alonso. Tampaknya Alonso akan dipindahkan ke penjara khusus di mana tak ada seorang pun yang bisa kabur dari penjara tersebut. Bahkan penjara itu dikenal sebagai salah satu penjara paling ketat di Amerika dengan fasilitas keamanan tingkat tinggi. Dan kini petugas DEA dari Texas pun dikirimkan untuk melakukan penjemputan pada Alonso. Sementara itu, di dalam pusat rehabilitasi Paradise, seorang dokter bernama Dr. Henry mengatakan pada para pasiennya bahwa tempat itu akan direnovasi selama beberapa bulan ke depan, sehingga mereka kini mencoba untuk mengosongkan seluruh tempat itu. Tetapi tanpa disadari, ternyata Dr. Henry merupakan sepupu Alonso, dan tampaknya mereka berdua sudah merencanakan sesuatu, tepat sebelum Alonso dipindahkan menuju ke penjara yang baru. Beberapa saat kemudian, ketika seorang anggota DPR sebut saja Bu Mega datang ke markas rahasia untuk melihat penelitian yang dilakukan oleh Dr. Agus, Dr. Agus pun mencoba menjelaskan tentang penelitiannya di mana ia menggunakan sistem yang ada di tubuh semut untuk menciptakan sebuah serum yang bisa menjadikan seorang tentara biasa menjadi tentara super. Namun saat ia mencoba menyuntikkan serum itu pada seekor babi, entah mengapa babi itu malah menunjukkan reaksi yang cukup mengerikan hingga akhirnya babi itu pun mati, yang mana hal itu membuat Bu Mega merasa kesal karena ia sudah menghabiskan banyak uang dan juga waktu hanya untuk melihat kegagalan dari penelitian ini.
Setelah Bu Mega pergi dari sana, Murdoch memberikan waktu 1 minggu pada Dr. Agus untuk segera menyelesaikan penelitiannya tersebut, dan jika ia gagal maka ia akan dipecat serta dikeluarkan dari fasilitas rahasia itu. Dr. Agus yang tak ingin kehilangan pekerjaannya pun segera membuat ulang serum dari penelitiannya, lalu ia menyuntikkan serum itu pada babi yang lain. Namun tetap saja serum baru buatannya itu tak bekerja sama sekali, yang mana hal itu membuat Murdoch merasa sangat kesal dan ia menyuruh anak buahnya yang bernama Valencia untuk segera membuang babi-babi yang sudah mati itu. Setelah Murdoch pergi dari sana, Dr. Agus mencoba memisahkan salah satu babi yang sudah ia suntik sebelumnya, dan ia pun menambahkan 1 dosis suntikan lagi pada babi itu untuk mencari tahu apa yang akan terjadi jika ia menggunakan 2 dosis secara sekaligus. Singkat cerita, ketika Valencia hendak membuang babi-babi yang sudah mati itu di tengah gurun pasir, ia menyadari bahwa ada salah satu babi yang ternyata berhasil bertahan hidup, sehingga ia pun melepaskan babi itu begitu saja. Di sisi lain, Lilia yang sangat penasaran dengan sosok Alonso itu pun berencana menyusup ke dalam penjara untuk melakukan wawancara secara langsung dengan Alonso, dan sebelum pergi ia sempat menyembunyikan kamera miliknya serta membeli sebuah senjata mainan. Kemudian setelah ia tiba di penjara, Lilia memasukkan senjata mainan itu ke dalam tas salah satu pengunjung untuk menimbulkan kepanikan. Lalu ia mencuri kartu milik salah satu pengunjung agar ia bisa masuk ke dalam penjara tersebut bersamaan dengan para pengunjung yang lain. Di saat yang bersamaan, ketika si petugas baru tiba-tiba mendapat sebuah pesan dari nomor misterius, si kepala sipir bernama Contreras ini pun langsung mematikan seluruh kamera keamanan yang ada di penjara tersebut agar si petugas baru itu bisa mengeksekusi Alonso yang saat itu sedang tidur di dalam selnya. Tanpa disadari, ternyata Alonso sudah tahu bahwa ia akan diserang sehingga ia pun mencoba melawan si petugas baru itu, dan setelah ia berhasil mengalahkannya, ia pun langsung kabur dari penjara dengan menggunakan lubang yang ada di balik toilet, tepat sebelum para pasukan khusus datang untuk membawa Alonso pergi dari sana. Lalu ketika Lilia mendengar suara alarm, ia pun langsung merekam dirinya sambil mengatakan bahwa Alonso berhasil kabur dari penjara tersebut. Sementara di dalam bawah tanah, anak buah Alonso mencoba membawa bosnya itu kabur dengan menggunakan sebuah sepeda motor. Di sisi lain, saat seekor anjing liar yang sedang kelaparan mencoba memakan salah satu babi yang sudah mati, tiba-tiba babi itu hidup kembali dan para babi lain pun langsung menyerang serta memakan tubuh anjing itu dengan sangat brutal. Lalu setelah selesai, para babi itu kembali mencium bau lain hingga akhirnya mereka masuk ke dalam saluran bawah tanah. Kembali ke penjara, Basrilil pun menanyakan pada Contreras mengapa si penjaga baru itu berada di dalam sel milik Alonso. Namun Contreras mengatakan bahwa ia tak tahu apapun tentang hal itu. Dan setelah Basrilil berhasil menemukan terowongan yang ada di balik toilet, ia pun mengatakan bahwa sekarang ia dan timnya lah yang akan menangani kasus ini. Bahkan ia juga menyuruh Contreras untuk tidak membiarkan siapapun mengikuti mereka. Tak lama kemudian, Contreras menyadari bahwa Lilia telah merekam semua kejadian yang ada di sana sehingga ia pun berencana untuk menahan Lilia. Tetapi karena Lilia mengancam bahwa ia akan memviralkan hal ini jika Contreras menangkapnya, Contreras pun terpaksa melepaskan Lilia dan ia hanya menyita kamera milik Lilia saja. Selama Basrilil dan anak buahnya menelusuri lorong bawah tanah, para agen DEA yang menyadari bahwa Alonso telah kabur dari penjara pun memutuskan untuk ikut melakukan pencarian. Sementara Alonso akhirnya bisa bertemu dengan para anak buahnya yang dari tadi sudah menunggu kedatangan dirinya. Tak hanya itu, para anak buah Alonso ternyata juga membawa putra Alonso yang bernama Lucas. Namun saat Alonso menyuruh Lucas untuk memeluknya, Lucas justru tak mau melakukan hal itu karena ia kesal dengan ayahnya yang sudah meninggalkan dirinya selama 3 tahun terakhir. Meski begitu, Alonso tampaknya tak terlalu mempermasalahkan hal itu karena ia hanya ingin anaknya itu tumbuh dengan sehat. Dan sebelum mereka pergi, anak buah Alonso sempat memasang beberapa bom di sana untuk menahan para tentara yang sedang mengejar mereka. Tak lama kemudian, saat Basrilil dan anak buahnya tiba di sana, mereka mencoba mencari jejak Alonso, tetapi tanpa disadari, salah satu dari mereka tak sengaja menginjak sebuah bom hingga membuat seluruh terowongan itu pun runtuh. Setelah kejadian itu, beberapa tentara termasuk Basrilil berhasil selamat dari ledakan, namun ada beberapa orang yang mengalami luka cukup parah, bahkan ada satu tentara yang meninggal dunia akibat terkena ledakan langsung.
Lalu ketika mereka hendak pergi dari sana, tiba-tiba para babi yang sudah terinfeksi itu datang dan langsung menyerang mereka, yang mana hal itu membuat Basril dan yang lain terpaksa harus menembaki babi-babi tersebut demi melindungi diri mereka masing-masing. Sementara itu, di dalam markas rahasia, Dr. Agus mencoba mengubah resep dari serum miliknya, lalu ia menyuntikkan serum itu pada seekor babi dan babi itu pun mati seketika. Yang mana hal itu membuat Dr. Agus mengira bahwa penelitiannya telah gagal. Tetapi beberapa saat setelah Dr. Agus pergi, tiba-tiba babi itu bangkit kembali dan langsung memangsa babi yang lainnya. Lalu ketika Dr. Agus menyadari hal itu, ia pun langsung memanggil Murdoch sambil mengatakan bahwa ternyata penelitiannya itu berhasil, namun ia harus melakukan beberapa perubahan terlebih dahulu untuk menghilangkan dampak negatif berupa perilaku kanibal yang dihasilkan oleh serum tersebut. Di luar penjara, Lilia yang sudah tidak memiliki kamera tetap melaporkan berita tentang Alonso yang berhasil melarikan diri dari penjara. Bahkan ia sempat memberikan pesan pada Alonso bahwa ia ingin melakukan wawancara langsung padanya karena ia sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam penjara. Ketika Alonso dan yang lain sedang menelusuri lorong, Lucas merasa kesal saat ayahnya tak mau mengajari dirinya cara untuk bertarung serta cara menggunakan sebuah senjata. Dan tampaknya Alonso ingin membuat putranya menjadi orang yang pintar agar ia tak terlibat dengan semua kegiatan ilegal yang sudah ia lakukan selama ini. Lalu setelah mereka tiba di ujung lorong, mereka pun langsung keluar dari sana dan ternyata lorong itu terhubung dengan pusat rehabilitasi Paradise yang dikelola oleh Dr. Henry. Bahkan ia juga sudah menyiapkan beberapa ruangan untuk Alonso, Lucas, dan orang-orang yang lain agar mereka bisa bersembunyi dari para tentara dan polisi yang sedang mencari keberadaan mereka. Meski begitu, Lucas tampaknya tak terlalu suka dengan ruangan miliknya sambil mengatakan bahwa ia bukanlah anak-anak lagi, dan ia juga tak ingin berada di tempat itu karena yang ia inginkan hanyalah kembali ke sekolah lamanya agar ia bisa bertemu dengan teman-temannya yang lain. Sementara itu, di dalam bawah tanah, para tentara yang sebelumnya digigit oleh para babi pun kini mulai berubah menjadi zombie. Tetapi meski begitu, mereka tampaknya masih memiliki sedikit ingatan ketika mereka masih menjadi manusia. Sehingga setelah zombie Cruz dan 3 tentara lain berhasil keluar dari dalam tanah, mereka langsung berlari menelusuri padang pasir untuk mencari di mana keberadaan Alonso. Para tentara zombie itu sepertinya jauh lebih kuat dari manusia normal karena mereka kini mampu membengkokkan pagar besi tebal hanya dengan menggunakan tangan kosong. Dan ketika mereka melihat ada seekor ular, mereka pun langsung memukbang ular itu dengan sangat brutal. Tak jauh dari sana, Dr. Agus dan Valencia mencoba mencari para babi yang sudah mereka buang sebelumnya. Namun mereka justru menemukan bangkai seekor anjing yang sudah tercabik-cabik. Dan saat mereka melihat salah satu babi yang masih hidup, mereka pun langsung menangkap babi itu tepat sebelum babi itu menggigit Valencia. Singkat cerita, ketika malam tiba, para wartawan termasuk Lilia mencoba bertanya pada salah seorang sekretaris pers, apakah Alonso mendapatkan bantuan dari para staf penjara untuk bisa kabur dari selnya. Dan si sekretaris pun mengatakan jika hal itu terbukti benar, maka orang-orang yang terlibat dalam kasus Alonso akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Contreras yang melihat berita itu pun mulai ketar-ketir karena ia takut jika dirinya ketahuan bahwa ia memiliki hubungan dengan kelompok The Apostles. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba Contreras mendapat telepon dari bos The Apostles yang mengatakan bahwa Contreras hanya punya waktu 48 jam untuk menyelesaikan kasus ini. Dan jika tidak, maka mereka akan memburu Contreras. Keesokan harinya, Lucas berbohong pada salah satu anak buah ayahnya, sebut saja Johnny, agar ia bisa diajari bagaimana caranya menggunakan senjata. Dan saat Alonso menyadari hal itu, Alonso justru memperbolehkannya, bahkan ia juga ikut senang saat ia tahu bahwa anaknya mahir dalam menggunakan senjata. Setelah itu, salah satu anak buah Alonso yang bernama Chainsaw mengatakan bahwa Contreras yang juga merupakan sepupu Alonso itu ternyata ikut terlibat dalam kasus penyerangan yang dilakukan oleh anggota The Apostles pada Alonso sebelumnya, yang mana hal itu membuat Alonso harus berhati-hati termasuk pada orang-orang yang ia kenal selama ini. Sementara itu, di dalam salah satu penjara Texas, salah seorang tahanan bernama El Romeo mengkomplain makanan yang diberikan padanya hingga ia menantang para penjaga yang ada di sana. Namun bukannya marah, entah mengapa para penjaga itu justru membawa Romeo ke suatu tempat karena ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Orang itu ternyata salah satu agen DEA bernama Joel, dan alasan mengapa Joel ingin bertemu dengan Romeo
yaitu karena ia tahu bahwa Romeo dulunya pernah bersahabat dengan Alonso. Namun tak hanya itu, Alonso jugalah yang membuat Romeo kini ditahan di dalam penjara tersebut. Joel mengatakan bahwa ia kesal karena ia gagal mendapatkan Alonso, sehingga ia pun meminta Romeo untuk membantunya menemukan di mana keberadaan Alonso sekarang. Dan jika ia berhasil, maka Joel berjanji bahwa ia akan membebaskan Romeo dari penjara. Mendengar perkataan Joel, Romeo yang masih memiliki dendam pada Alonso pun langsung menerima kesepakatan itu. Dan ketika mereka sedang berada di perjalanan, Romeo sempat menceritakan tentang kebiasaan Alonso yang mana hal itu membuat Joel menyadari bahwa Alonso sekarang tidak berada di New Mexico, melainkan ia berada di wilayah lain. Di sisi lain, saat Lilia hendak pergi ke suatu tempat, tiba-tiba beberapa polisi datang dan membawanya ke tempat Contreras, di mana di sana Contreras mencoba menawarkan uang senilai 500 juta jika ia bisa membantunya menemukan keberadaan Alonso. Awalnya Lilia menolak hal itu, namun karena Contreras mencoba mengancamnya, Lilia akhirnya menerima tawaran tersebut asalkan Contreras mau memberikan dirinya sebuah wawancara eksklusif dengan Alonso, dan Contreras pun setuju dengan permintaan Lilia. Lalu ketika Lilia hendak pergi, ia menyadari bahwa para polisi yang sebelumnya membawanya kini malah mengikuti dirinya, sehingga Lilia pun mencoba mengelabui mereka dengan cara masuk ke dalam ruang ganti wanita yang ada di sebuah kolam renang. Melihat hal itu, si polisi pun langsung masuk ke dalam ruang ganti itu untuk mencari di mana keberadaan Lilia. Tetapi sayangnya ia malah dihadang oleh ibu-ibu yang menyuruhnya untuk keluar sambil menuduh si polisi itu sebagai seorang penguntit. Sementara itu, di dalam markas rahasia ketika Valencia sedang membawa babi yang sudah terinfeksi oleh virus zombie, tiba-tiba salah satu tentara yang penasaran mencoba mendekati kandang babi dan tangannya pun tergigit oleh babi itu, sehingga Dr. Agus menyuruh mereka untuk segera mengikat si tentara itu karena ia kini telah terinfeksi oleh virus. Hanya dalam hitungan menit, virus itu menyebar dengan sangat cepat dan membuat si tentara itu pun akhirnya meninggal dunia. Namun setelah beberapa saat, si tentara itu tiba-tiba bangkit kembali bukan sebagai manusia, melainkan sebagai zombie. Di sisi lain, Alonso dan anak buahnya melihat sebuah berita yang dibawakan oleh Lilia tentang dirinya yang sangat ingin menemukan kebenaran di balik kasus Alonso. Dan karena Lucas mengatakan bahwa ia percaya dengan wanita itu, Alonso akhirnya menelpon Lilia sambil mengatakan bahwa ia mau melakukan wawancara dengannya. Tampaknya Alonso dan Lucas kini mulai berbaikan, bahkan demi menyenangkan anaknya itu, Alonso memberikan sebuah hadiah berupa drone yang bisa dikendalikan dari jarak jauh, yang mana hal itu membuat Lucas sangat senang meski sebelumnya ayahnya juga pernah memberikan drone yang memiliki ukuran lebih kecil. Sebelum Lucas mencobanya, Alonso sempat memperingatkan bahwa Lucas tak boleh membawa drone itu keluar dari pagar, namun Lucas malah mengabaikan peringatan ayahnya dan ia pun duduk di atas pagar sambil menerbangkan drone itu ke arah perbukitan yang ada di sekitar sana. Setelah beberapa saat, Lucas tak sengaja menerbangkan drone itu terlalu jauh dan membuat dirinya kehilangan sinyal, sehingga ia pun mencoba mengejar drone miliknya. Lalu ketika ia berhasil mendapatkan sinyalnya kembali, ia justru tak sengaja melihat para tentara zombie yang sedang mengejar orang-orang yang hendak melewati perbatasan. Para tentara zombie itu kemudian menyerang semua orang yang ada di sana, bahkan ketika zombie Crash berhasil menangkap si wanita yang sedang hamil ini, ia pun langsung menyerang wanita itu tanpa belas kasihan. Di saat yang bersamaan, salah satu anak buah Alonso, sebut saja Anton, ini ternyata merupakan seorang pengkhianat. Bahkan ia hendak mengirimkan lokasi keberadaan Alonso dengan menggunakan seekor burung. Tetapi untungnya Alonso berhasil menghentikannya dengan cara menembak burung itu. Ketika Alonso tahu bahwa Anton bekerja pada The Apostles, Anton yang ketakutan mencoba kabur dari sana hingga terjadi adu tembak antara mereka berdua, dan para anak buah Alonso yang mendengar suara tembakan itu pun langsung menghampiri Alonso untuk membantunya. Chainsaw kemudian mengatakan bahwa mereka akan mengurus hal ini dan ia juga menyuruh Alonso untuk kembali ke tempat persembunyian. Sementara Johnny yang menyadari bahwa Lucas telah menghilang pun langsung keluar pagar untuk mencari keberadaan Lucas. Lalu saat Alonso kembali ke tempat persembunyian, ia juga menyadari bahwa Lucas tidak ada di sana, dan setelah ia melihat Johnny yang sedang berlari ke arah lain, ia pun langsung mengejarnya karena ia mengira bahwa Johnny juga mengkhianati dirinya. Tak lama setelah itu, Lucas melihat ada seseorang yang berdiri sambil mengawasinya sehingga ia mencoba berbicara dengan orang itu.
Namun karena orang itu bertingkah sangat aneh, Lukas pun melempari orang itu dengan batu, yang mana hal itu membuat si zombie marah dan langsung mengejar Lukas. Untungnya Johnny datang tepat waktu dan ia berhasil menembak zombie tersebut, tetapi ternyata si zombie masih bisa bangkit kembali dan langsung menyerang Johnny. Bahkan zombie itu juga sempat menggigit Johnny sebelum akhirnya Johnny benar-benar berhasil menghentikan zombie itu. Tak lama kemudian, ketika Alonso berhasil menemukan keberadaan Lukas, Lukas meminta ayahnya untuk segera menolong Johnny yang sedang terluka parah, dan di sana Lukas mengatakan bahwa Johnny sengaja mengorbankan diri demi menyelamatkannya dari pria aneh yang mencoba mengejarnya. Sayangnya, Johnny ternyata sudah meninggal dunia sehingga Alonso mengajak Lukas untuk segera kembali ke tempat persembunyian. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba Johnny bangkit lagi sebagai zombie dan hampir saja menggigit Lukas, yang mana hal itu membuat Alonso terpaksa menembaki Johnny hingga ia meninggal dunia. Di sisi lain, ketika Chainsaw dan kawan-kawan mencoba mengejar Anton, Anton ternyata berhasil mengelabui mereka, hingga akhirnya Anton kembali ke dalam tempat persembunyian, dan ia pun berencana kabur dengan cara melewati terowongan. Lalu setelah berjalan cukup jauh, tanpa disadari Anton malah bertemu dengan Basril serta para tentara lain yang kini sudah berubah menjadi zombie, dan di sana Anton pun langsung dimukbang hidup-hidup oleh para tentara zombie tersebut. Sementara itu, ketika Alonso bertemu dengan Chainsaw dan yang lain, Alonso mengatakan bahwa Johnny ternyata merupakan seorang pengkhianat. Namun Lukas justru membantah perkataan itu karena Johnny lah yang sudah menyelamatkannya. Dan ia juga mengatakan bahwa Johnny mulai berubah menjadi aneh setelah ia digigit oleh pria misterius. Mendengar hal itu, Alonso pun mengajak Lukas dan anak buahnya untuk segera kembali ke tempat persembunyian, dan tampaknya mereka semua tak tahu bahwa dari kejauhan, zombie keras sedang berdiri di atas bebatuan sambil mengamati mereka. Lalu film pun bersambung. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.